Fikih Taharah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala al-Imam rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. الطرف الثالث في كيفية الإزالة والنجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين، وبقاء الطعم يدل على بقاء العين، وكذا بقاء اللون إلا فيما يلتصق به فهو معفو عنه بعد الحد والقرص. Dan kata beliau, pembahasan yang ketiga menyangkut dengan najis, yaitu tentang kaifiyat al-izalah, kaifiyat menghilangkan najis, cara menghilangkan najis. Berkata beliau, wan najasatu, dan najis in kanat hukmiyatan, kalau najis itu berbentuk hukmiyah, arti najis hukmiyah allati laysa laha jirmun mahsus, najis yang tidak memiliki bentuk yang terlihat atau tercium ataupun dirasa. Jadi najis yang sudah tidak terlihat, seperti misalkan kencing yang sudah kering, ketika dilihat sudah tidak terlihat lagi, ketika dicium tidak tercium. Ini namanya najis hukmiyah. Cara mensucikannya fayakfi, maka cukup mengalirkan air di seluruh tempat najis tadi. Disiram air cukup. Ini jika najisnya hukmiyah. Sedangkan wa in kanat ainiyatan, dan jika najis itu berbentuk ain, artinya najis yang memiliki bentuk, fala budda min izalatil ain. Yang pertama, wajib dihilangkan ainnya, dibersihkan, seperti tai cicak. Caranya pertama wajib dibersihkan ain sampai hilang ain, tidak terlihat lagi sudah. Jadi wajib dihilangkan ain, baru disiram, ataupun dihilangkan ain dengan disiram langsung, berdasarkan darah. Dalam membersihkannya, kalau lebih baik dilap dulu sampai hilang ainnya baru disiram. Ini cara untuk menghilangkan. Jadi kalau najis yang berbentuk ain, yang ada bentuknya, wajib dibersihkan ainnya. Kemudian wa baqa'u ta'mi, dan sisa rasa. Jadi setelah kita hilangkan ainnya, masih terasa najis. Kalau dirasa masih misalkan najis, rasanya asin, masih terasa asin, itu menunjukkan bahwa ainnya masih ada. Jadi masih jika rasanya masih ada, walaupun ketika dilihat kayaknya sudah nggak ada lagi, sudah bersih, tapi rasa masih. Ketika dirasa masih kerasa misalkan asin ataupun pahit, rasa najis tadi. Ini menunjukkan bahwa airnya masih ada sebenarnya. Makanya wajib dibersihkan lagi. Begitu juga jika tertinggal tersisa warna. Ada sebagian najis ketika dibersihkan masih tersisa warnanya belum hilang. Ini juga menunjukkan bahwa ainnya masih ada, dalam arti belum suci. Illa fima yaltasiq bihi, kecuali di warna yang nempel. Ada sebagian najis dia nempel warna, walaupun sudah kita pakai sabun, sedangkan ainnya sudah bersih, tapi warna masih ada, seperti darah kadang-kadang sebagian.
Ini fahuwa ma'fuun anhu, dimaafkan. Jadi kalau cuman yang tersisa cuman warna, rasanya sudah tidak ada, baunya sudah ada tidak ada, tersisa warna doang. Warna masih warna najis, kuning atau merah. Ini kata ulama dimaafkan. Dimaafkan ba'dal haji wal qarsi, setelah dikucek. Nah, setelah disiram, dikucek, dibersihkan, masih ada sisa, masih ada warna. Nah, ini dimaafkan. Karena ada salah satu sahabat Rasulullah yang perempuan bertanya ke Rasulullah tentang darah haid. Darah haid yang nempel di pakaian, yang kena di pakaian. Katanya sudah saya bersihkan, tapi sudah saya kucek, tapi masih ada sisa warna. Warnanya masih belum hilang. Gimana ya Rasul? Apakah saya boleh pakai pakaian tadi buat salat? Udah kata Rasul, setelah dikucek, setelah dibersihkan, pakai. Dimaafkan. Jadi kalau misalkan yang sisa cuma warna, sudah dikucek, sudah dibersihkan, dimaafkan. Cuman kata ulama fikih dalam hal ini wajib mencari sabun. Wajib nyari sabun. Kalau ada sabun yang sekiranya bisa menghilangkan warna tadi, wajib nyari sabun. Nah, nyari sabun, dibersihkan pakai sabun. Tapi kalau masih ada sisa juga warna, nah, mungkin bisa dipakai penghilang kayak kaforit untuk menghilangkan warna. Tapi kalau sudah tidak ada, diperbolehkan untuk dipakai buat salat. Nah, jadi kalau misalkan dalam hal ini sisa apabila tertinggal warna, sisa cuma warna doang, rasa sudah tidak ada, kemudian bau sudah tidak ada, ini menunjukkan bahwa sudah sudah bersih. Jika warna tadi memang tidak bisa dihilangkan. Beda halnya kalau yang tersisa rasa sudah dicuci tiba-tiba rasa masih ada. Nah, ini menunjukkan ainnya masih ada, belum wajib disucikan lagi. Nah, kemudian wa ammar raihah, adapun bau. Ini najis sudah kita cuci, setelah dilihat kayaknya sudah bersih, tapi dicium baunya masih ada. Nah, adapun bau fa baqa'uha yadullu ala baqa'il ain. Maka tersisanya bau itu menunjukkan bahwa ainnya juga masih ada. Nah, kalau tidak dicium masih bau, nah, ini menunjukkan belum suci, wajib disucikan lagi sampai baunya hilang. Jadi karena bau ini menunjukkan bahwa ainnya masih ada. Kemudian wala yu'fa anha, dan tidak dimaafkan dari bau yang sisa tadi, karena ketika dicium adanya bau ini menunjukkan bahwa ainnya masih ada. Karena kalau ainnya sudah tidak ada, tidak mungkin masih bisa dicium bau. Wala yu'fa anha, dan tidak dimaafkan dari bau yang tersisa, illa kecuali idza kana syai'u lahu raihatun faihatun ta'suru izalatuha. Tidak dimaafkan kecuali jika sesuatu tadi yang najis memiliki bau yang bersangatan, bau yang bersangatan yang sulit dihilangkan. Cara menghilangkan potong pakaian, misalkan contohnya, ini kata ulama, baru hilang baunya, nggak ada solusi kecuali harus potong itu pakaian tempat najis. Maka kalau hal ini dimaafkan bau yang sangat, misalnya ada sebagian najis baunya subhanallah, sudah dipakai sabun, sudah dicuci, dikucek berapa kali, tidak hilang juga. Nah, ini dimaafkan. Fadalku, maka menggosok dan memeras beberapa kali yang berulang-ulang, ini sudah sama seperti dikucek pada masalah warna tadi. Warna setelah dikucek berapa kali dipakai sabun masih ada, sudah dipakai kaforit, pakai baking masih ada, dimaafkan. Begitu juga masalah rasa bau. Bau pada dasarnya tidak dimaafkan kalau masih ada bau, kecuali kalau memang najisnya baunya subhanallah, sudah dipakai sabun, sudah dikucek, sudah direndam, masih ada bau yang enggak mungkin dihilangkan bau kecuali dipotong pakaian tempat najis tadi.
Kalau yang seperti ini dimaafkan. Di syariat tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian wal muzil lil wiswas. Ini kata Imam Al-Ghazali di ujung bab najis, kata beliau lebih cara menyebutkan tentang cara menghilangkan waswas. Wal muzil lil waswas an ya'lama anna al-asya' khuliqat tahiratan biyaqin. Jadi cara untuk menghilangkan waswas terutama masalah najis, kita harus meyakini yang bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah diciptakan dalam keadaan suci. Semua yang diciptakan kecuali yang memang najis. Semua benda yang diciptakan oleh Allah yang lain selain najis, ini semua diciptakan dalam keadaan suci. Fama la yushahad alaihi najasatun wa la ya'lamuha yaqinan yusalli ma'ah. Maka apa saja yang tidak dilihat dengan mata, tidak dilihat najis, ketika dilihat enggak ada najis. Kemudian tidak kita yakin secara yakin, enggak yakin najis. Cuma ragu, ini kayaknya ada najis, kayaknya ada najis. Itu yusalli ma'hu, salat. Jangan terlalu was-was. Jadi soalnya dalam bab najasa tidak dihukumi sesuatu yang suci, tidak dihukumi najis jika belum yakin adanya najis. Kalau kita sudah melihat adanya najis, baru najis. Selama belum terlihat adanya najis, dianggap suci. Walaupun di jalan WC, di jalan WC, misalkan di depan WC, ini 90% kayaknya bernajis. Karena orang bolak-balik ke WC walaupun. Tapi selama ketika dilihat ada najis, enggak ada, dianggap suci. Jadi sesuatu yang suci yang sudah zan kita, sangkaan kita yang sangat besar bahwa itu najis. Hukumnya selama tidak yakin, walaupun kita sudah kayaknya 90% sudah najis, enggak mungkin. Tapi belum yakin, artinya belum kita lihat ada najis. Ini dianggap tetap dihukumi suci. Sehingga kata Imam yusalli ma'ahu, beliau salat di pakai sesuatu yang tidak dipastikan najis tadi. Kemudian wala yanbaghi an yatawassal bil istinbat ila takdir najasat. Tidak sepatutnya kita mentakdir beristinbat. Istinbatnya cari tahu ini mungkin ada najis, ini buktinya. Enggak perlu seperti itu. Selama tidak terlihat najis, salat. Ini cara untuk menghilangkan wiswas. Jadi kesimpulannya, jika najis berbentuk hukmiyah yang tidak ada ain, yang tidak tercium, yang tidak ada rasa, kemudian tidak ada warna, caranya cuma mengalirkan air. Sedangkan najis yang memiliki ain, artinya najis yang bisa dicium, bisa dilihat, ataupun bisa dirasa, caranya wajib menghilangkan ain. Wajib menghilangkan ainnya supaya suci. Ini selama ainnya masih belum bersih, maka dianggap belum suci. Kemudian yang selanjutnya Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang wal qismu tsani, taharatul ahdath. Karena dalam fikih Islam bersuci yang zahir, maksudnya bersuci yang zahir dibagi dua. Yang pertama bersuci dari najis, yang kemarin yang tadi kita bahas. Yang kedua bersuci dari hadas. Yang satu lagi biasanya disebutkan bab tayammum. Ini pengganti dari mandi ataupun dari wudu. Biasanya ulama itu membahas tiga poin. Yang pertama masalah bersuci dari najis plus sama air, bab air. Kapan air dianggap air mutlak, kemudian kapan dianggap bernajis. Kemudian poin yang kedua tentang bersuci dari hadas. Hadas yang dimaksud adalah hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang terakhir biasanya ulama menyebutkan tentang bab at-tayammum yang menjadi pengganti
dari wudu ataupun mandi ketika tidak ada air ataupun ada alasan yang lain yang membolehkan tayammum. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua kata Imam Al-Ghazali, taharatul ahdath, bersuci dari hadas. Wa fiha, dalam bersuci, dalam pembahasan bersuci dari hadas, yang pertama wudu, wal ghuslu dan mandi. Yang ketiga wat tayammum dan tayammum. Ini bersuci dari hadas, tayammum. Kemudian wa yataqaddamu al-istinja, dan beliau didahului terhadap wudu, mandi oleh istinja. Karena enggak mungkin kita mandi ataupun kita wudu sedangkan istinja belum. Maka di sini beliau menyebutkan secara tertib semua, secara berurutan tentang adabnya, adab semua tadi, adab berwudu, sunat berwudu, adab ketika istinja, semua disebutkan. Mubtadi'in bisababil wudu wa huwa qada'ul haja insyaallah. Beliau memulai menyebutkan tentang sebab dari berwudu, alasan berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Berwudu penyebabnya karena qada hajat. Karena kita BAB ataupun kita kencing, akhirnya diwajibkan untuk berwudu kalau pengen salat. Makanya beliau di sini di awalnya menyebutkan bab adabi qada'il hajah, bab pembahasan tentang adab-adab qada' hajat. Ini kata ulama, seseorang yang yang menjaga seluruh adab qada' hajat, adab ketika di WC, maka akan muncul nur ilmu, nur Islam, nur dari ibadat akan muncul pada seorang. Syaratnya diperhatikan adab-adab ketika masuk WC. Ini yang sulit diperhatikan oleh mukmin biasanya, karena enggak terlihat. Mungkin kalau salat di masjid kita khusyuk, masya-Allah, enggak goyang-goyang, masya-Allah, bagus. Tapi giliran karena ada yang lihat, jadi penggerak untuk kita untuk semangat, untuk bagus memperbaiki ibadah, ada kemungkinan karena dilihat sama kawan sampai, karena diperhatikan sama orang belakang. Tapi kalau di WC tidak ada yang melihat kecuali kita sendiri. Apakah saat itu kita perhatikan adabnya atau tidak? Nah, inilah yang harus diperhatikan. Makanya kata ulama, seseorang kalau misalkan mau memperhatikan seluruh adab masuk WC, beliau akan muncul cahaya dari keilmuan, cahaya dari ibadat akan muncul ketika memperhatikan dan mengamalkan seluruh adab-adab yang menyangkut qada' hajat dan adab qada' hajat. Kalau kata Imam, yang bagi ayyab'uda an a'yunin nadhirin fi sahara. Ini adab yang pertama dalam WC. Sepatutnya seseorang yang mau qada' hajat berjauhan dari pandangan manusia, pandangan manusia. Ini jangan qada' hajat depan umum, depan orang. Yang berjauh, biar enggak ukuran mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mencium. Dalam hal ini, karena qada' hajat ini berusaha untuk menutupi diri ketika qada' hajat. Makanya kata ulama, kalau misalkan kita di WC, misalkan WC enggak bagaimana mau jauh WC. Ini solusinya ketika masuk WC dinyalain kerannya dinyalain. Tujuan untuk apa? Giliran punya kita keluar bluk, enggak kedengar semua orang samping. Sebab kalau kita lagi itu bluk jatuh, misalkan jatuh BAB kita ke kloset, terus orang depan hammam lah, depan kamar mandi lagi makan, gimana mereka? Aduh, kasihan. Makanya solusi yang pertama dinyalain keran langsung biar nggak terdengar. Cuman airnya banyak besar, dinyalain kecil dong biar sehingga nggak terdengar apa yang kita lakukan. Jadi berusaha untuk menutupi diri sehingga manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan sampai dari awal ntar lagi bunyi kentut. Ya subhanallah. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi makanya berusaha untuk menutupi diri. Jadi makanya ini kalau dulu di Sahara, di padang, enggak ada WC seperti sekarang. Makanya sepatutnya kata Imam Al-Ghazali, adab yang pertama sebelum qada' hajat nyari tempat yang paling jauh. Yang pertama yang tidak terlihat. Yang kedua yang sekiranya tidak tercium baunya.
Yang selanjutnya yang tidak terdengar suaranya. Jangan kedengaran. Ataupun baunya. Jadi berusaha untuk jauh. Ya, supaya orang nyaman. Ini enggak lagi orang makan ataupun bluk bunyi. Tidak. Jadi berusaha nyalain keran dulu. Kemudian ketika keluar langsung disiram. Berusaha ketika keluar langsung disiram supaya tidak keluar baunya keluar. Ini termasuk bagian dari adab yang harus dilakukan ketika qada hajat. Marhaban. Boleh saja, tapi lebih baik jangan. Lebih baik kalau ada tempat duduk, tempat di luar, lebih baik. Karena kan semakin susah. Mau dipisahin kan biasanya tempat. Gimana? Maksudnya kan tanah ini kan sangat susah gitu. Jadi kalau misalnya dipisahin kan pada tempat banyak. Jadi biasanya orang yang udah di situ aja satu tempat di situ tempat ambil wudhu, itu cewek apa semua di situ. Ya boleh saja, boleh. Ya nggak makruh atau apa. Tapi kalau sudah mau gimana lagi? Yang berdasarnya makruh memakai air yang di tempat istinja, makruh. Tapi kalau sekarang mau gimana? Ya sudah, selama tidak bernajis, nggak ada kencing di situ, pakai saja. Tapi kalau misalkan seperti di WC di sini punya kita, jangan wudhu di kamar mandi, kasihan yang nunggu. Kalau di kamar mandi di WC nggak keluar, kalian yang orang lain. Jadi keluar wudhu di luar di tempat wudhu. Kalau di rumah sendiri ya silahkan berwudhu. Kalau misalkan nggak ada tempat wudhu yang lain kecuali di kamar mandi, dia diperbolehkan. Tapi sebaiknya jangan. Jadi adab yang pertama kata Imam Ghazali, berusaha menjauhi diri dari pandangan an-nadhirin. Jangan sampai terlihat. Ini jangan seperti di kampung-kampung, subhanallah. Apalagi orang yang tinggal di dekat-dekat sungai, subhanallah. Ada siapa? Ditutup kepalanya doang, bagian belakang nggak ditutup. Jadi pakai sarung tutup kepala. Tujuan apa saya? Tujuan biar nggak ketahuan siapa. Jadi ini ditutup, bagian ini dibuka. Jadi terserah mau lihat punya dia, mau lihat terserah. Pokoknya saya nggak ketahuan siapa. Nah, ini biasanya orang tinggal di desa di pegunungan yang dekat sungai, yang biasanya qada hajatnya di sungai. Ini hal yang tidak sepatutnya. Jadi yang pertama berusaha berusaha jauh dari pandangan manusia. Nah, kalau kita di kamar mandi, mana mau kecuali diangkat kamar mandi, nggak mungkin. Maka solusinya yang pertama, apa saja yang keluar langsung di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, biar nggak keluar baunya. Terlebih baik sih dipakai ini pengeluar yang untuk itu. Biar udaranya langsung keluar. Yang kedua, ketika masuk nyalain keran kecil saja, biar itu untuk menutupi suara kalau keluar kentut misalkan, subhanallah, keluar angin ataupun bunyi jatuhnya BAB gitu. Nah ini tertutup nanti, apakah akan tertutup suaranya dengan tidak terdengar suara ketika dinyalain keran. Ini kadang-kadang sebagian nggak ada hadap, masuk WC sampai keluar baunya, kemudian sampai kedengaran bunyinya, kedengaran semua. Astagfirullahaladzim. Yang pertama diperhatikan adab, berusaha supaya tidak terlihat ketika kita istinja, ketika qada hajat. Yang pertama kita tidak terlihat, tutupi pintu kalau sekarang. Yang kedua berusaha supaya tidak tercium bau. Yang ketiga berusaha supaya tidak terdengar apa yang terjadi pada yang kita lakukan. Kadang-kadang ketika cebok kedengaran suara nggak bagus. Apalagi kalau di depan WC ada lagi makan, gimana? Jadi berusaha seperti yang pertama tidak terlihat, yang kedua tidak tercium, yang ketiga tidak terdengar. Jadi manusia yang lain tidak tahu, pokoknya kemana si fulan, kamar mandi, nggak tahu apa yang dilakukan. Sebagian kita tahu, dari awal dia masuk sampai keluar, semua yang dilakukan kita ketahuan. Kita yang di luar, ini baru. Ini sudah setengah, ini lagi cuci. Tahu semua kelak-kelak, walaupun nggak terlihat. Ini sedang cebok, ketahuan semua. Ini contoh manusia yang nggak ada adab, yang tidak memperhatikan adab
ketika masuk kamar mandi. Jadi hal yang pertama, berusaha menjauh dari manusia. Kalau di padang berusaha sejauh mungkin, ataupun di gunung berusaha sejauh mungkin. Kalau misalkan di kamar mandi, berusaha untuk menghilangkan yang tadi. Jadi hilang jejak langsung. Yang pertama, tidak terdengar suara. Yang kedua, tidak tercium bau. Yang ketiga, tidak terlihat. Tidak. Iya, sadar. Makanya berusaha untuk menutupi 3 hal itu. Tidak terdengar, tidak terlihat, dan tidak tercium. Nah, itu yang pertama. Kemudian wa yastatira bi syai'in in wajadahu, dan yang sepatutnya yang kedua, yastatira bi syai'in, dia menutupi diri dengan sesuatu in wajada. Minimal ketika masuk WC kepala ditutupi. Kata ulama, salah satu yang menyebabkan kurang akal itu ketika masuk WC kepala dalam keadaan terbuka. Ya, usahakan sebisa mungkin ketika masuk WC kepala ditutupi. Kalau ada peci, pakai peci. Kalau nggak ada peci, pakai gayung atau pakai plastik. Terserah. Pokoknya berusaha sebisa mungkin ketika masuk WC dalam keadaan tidak terbuka kepala. Ini makruh. Dan yastatir, berusaha menutup dikit. Jangan ketahuan, jangan seperti orang yang qada hajat di sungai, kepala ditutup tapi bagian bawahnya kelihatan. Ini enggak sepatutnya. Enggak ada adab. Jadi itulah adab yang kedua, berusaha menutupi diri dengan sesuatu jika kita memiliki. InsyaAllah besok kita lanjutkan kembali beberapa, masih banyak adab yang lain tentang qada hajat, tentang wudu, tentang mandi. Ya, semoga kita memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Ini hal yang kecil tapi efeknya besar. Hal memperhatikan qada hajat, kata ulama, seseorang yang